Deon Cinkudel, annyeonghaseyo, Jonan Pak Deon nih yo. Sesuai dengan judul videonya, kali ini aku ingin mengajak kalian untuk mengenal huruf Batchim dan Kyok Batchim dalam Hangul. Untuk yang baru datang ke channel ini, ada baiknya kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, karena di channel ini kita tidak akan hanya belajar bahasa Korea, namun kita juga akan membahas berbagai macam hal-hal menarik dan seru lainnya dari dunia entertainment, historical, politik, cases, crime, and horror. Bersama Deon Hanguko, channel ini juga sedang membuka kursus daring bahasa Korea gratis. Untuk informasi selengkapnya, link ada di kolom deskripsi. Untuk yang sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan ini dia, huruf Batchim dan Kyok Batchim. Ya baik, sebelum mengenal huruf Batchim dan Kyok Batchim lebih lanjut, aku ingin memastikan sahabat Deon semua paham apa yang disebut suku kata, apa yang disebut kata, apa yang disebut kalimat, paragraf. Itu kalian paham bentuknya bagaimana. Untuk yang pertama, suku kata. Dari pekan pertama kita sudah sering sekali membahas ini, suku kata, suku kata, suku kata. Apa itu suku kata? Jadi suku kata itu kumpulan dari dua huruf atau lebih. Apa itu huruf? Atau masih ada yang bingung huruf itu bagaimana bentuknya? Nah, huruf dalam alfabet itu seperti huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dan dalam huruf Hangul, ya seperti huruf yang kita pelajari sebelumnya, ada huruf A, I, U, E, O, E, U, Giok, Nian, Diget, Riel, Miem, Biep, dan seterusnya. Inilah yang disebut huruf. Nah, tadi apa itu suku kata? Suku kata adalah kumpulan dari dua huruf atau lebih. Itu disebut suku kata. Nah, apa tadi suku kata? Kumpulan dua huruf atau lebih. Kita bisa lihat di sini. Ini satu huruf, huruf Iyang, kemudian ada huruf A. Berarti sudah dua huruf. Maka ini sudah bisa disebut suku kata. Kita lihat di sini ada berapa huruf. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, untuk hurufnya di sini ada 17 huruf. Kemudian untuk suku katanya ada berapa buah? Nah, kita hitung bersama-sama. Ingat, suku kata adalah kumpulan dari dua huruf atau lebih. Itu tandanya 3 huruf juga bisa. Kemudian 4 huruf juga bisa. Namun ingat, jenis suku kata dalam Hangul maksimalnya hanya ada 4 huruf. Kita hitung sama-sama. Ini huruf pertama dan huruf kedua. Berarti tandanya sudah satu suku kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini di suku kata terakhir ternyata ada 3 huruf. Tidak masalah. Di sini ada 8 suku kata. Sudah paham ya? Kembali ke pelajaran sebelumnya, aku tidak tahu sudah berapa banyak aku jelaskan tentang jenis suku kata. Untuk video lebih lengkapnya kalian bisa tonton video aku tentang huruf vokal dalam Hangul. Di sana akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai jenis suku kata. Pastikan kalian tonton video itu terlebih dahulu. Untuk jenis suku kata dalam Hangul itu hanya ada 3 bentuk. Yang pertama ada konsonan pertama tambah vokal, kemudian kedua konsonan pertama tambah vokal tambah konsonan kedua, dan yang terakhir konsonan pertama tambah vokal tambah konsonan kedua dan konsonan ketiga. Untuk konsonan kedua dan ketiga itu disebut Batchim. Sedangkan gabungan antara konsonan kedua dan ketiga ia disebut Kyok Batchim atau Batchim ganda. Nah, ini ada contoh bentuknya. Kita lihat konsonan pertama. Ini konsonan pertama. Untuk kata yang pertama, konsonan pertamanya huruf Kyok. Kemudian huruf vokalnya ada huruf O, O, dan konsonan kedua atau Batchimnya ada huruf Kyok. Jadi kita baca G tambah O tambah K. Ingat, huruf giok jika menjadi batchim dibaca K. Sehingga kata yang pertama ini dibaca guk. Dibaca guk. Kemudian kita lanjut ke kata di sampingnya. Untuk konsonan pertamanya ada huruf diget. Kemudian huruf vokal diisi huruf A. Kemudian ada huruf
real untuk batchimnya, konsonan kedua, dan huruf giok. Nah, gabungan antara kedua huruf ini, huruf konsonan kedua dan ketiga itu disebut giok batchim atau batchim ganda. Nah, ini dibaca apa, Kak? Ini dibaca dako, realnya tidak dibaca. Nah, selanjutnya akan kita bahas ini lebih lanjut. Kurang lebih ada 13 aturan tentang job batchim yang akan kita pelajari di video ini. Jadi pastikan kalian tonton video ini hingga habis. Dan mungkin masih ada yang bertanya, Kak, ini saya masih bingung dengan peletakan huruf hanggalnya. Kok ada yang di atas, tapi tiba-tiba ada yang di samping. Nah, untuk penjelasan tentang hal ini sudah aku bahas secara lengkap di video aku tentang huruf vokal dalam Hangul. Kalian bisa lihat video itu terlebih dahulu. Selamat menonton. Baik, kita sudah tahu suku kata itu bentuknya seperti apa. Kumpulan dari dua huruf atau lebih. Selanjutnya kita kenalan dengan kata. Apa yang disebut kata? Kata itu kumpulan dari dua suku kata atau lebih. Suku kata itu kumpulan dari huruf, dari beberapa huruf. Kemudian kata itu kumpulan dari beberapa suku kata. Nah, ini contohnya. Apa itu kata? Nah, coba kita hitung terlebih dahulu huruf yang ada di kata ini. 1, huruf jiat. 2, huruf vokal E. 3, huruf giok. 4, huruf sion. 5, huruf vokal A. 6, huruf yang totalnya ada 6 huruf. Kemudian ada berapa suku kata? Ingat tadi apa? Suku kata adalah kumpulan dari dua huruf atau lebih. Ingat, jenis suku kata dalam bahasa Korea itu hanya ada 3 dan maksimalnya hanya bisa diisi oleh 4 huruf ya. Jadi bisa ada 2 huruf, 3 huruf hingga 4 huruf. Nah, ini masing-masing suku kata ternyata hanya mempunyai 3 huruf. Suku kata pertama ada huruf ciet, huruf vokal E, dan huruf giok. Dibaca cek. Nah, ini sudah satu suku kata. Kemudian suku kata yang kedua ada huruf siot, huruf vokal A, dan iyeng. Dibaca sang. Nah, ada 2 suku kata. Nah, ingat kumpulan dari 2 suku kata atau lebih disebut kata. Sehingga ini sudah bisa kita sebut satu kata. Cek sang. Artinya meja. Kemarin ada yang beri saran, Kak, alangkah baiknya dibuatkan cara pembacaannya juga. Mungkin maksudnya romanisasi. Namun, di Deon Hanguko kita sudah sepakat bahwasanya kita tidak boleh manja dengan romanisasi. Bahwasanya kita tidak boleh terbiasa membaca sesuatu huruf Hangul dengan romanisasi. Ini juga sebagai salah satu bentuk latihan sehingga kita lebih terbiasa membaca huruf Hangul. Ya, kita tadi sudah tahu apa itu suku kata, kemudian apa itu kata. Suku kata adalah kumpulan dari 2 huruf atau lebih, kemudian kata adalah kumpulan dari 2 suku kata atau lebih. Selanjutnya kita kenalan dengan kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah kumpulan dari 2 kata atau lebih. Nah, apa itu kalimat? Di sini sudah ada satu kalimat ya. Coba kita hitung dahulu ada berapa huruf di sini. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Totalnya ada 20 huruf. Lalu ada berapa suku kata? Ingat, suku kata kumpulan dari 2 huruf atau lebih. 1, 2 huruf. Ini sudah bisa disebut satu suku kata. 1, ada 3 huruf di sini, 2 suku kata. Kemudian ada 3 juga. 3 suku kata. 2 huruf suku kata yang keempat. 2 huruf suku kata yang kelima. 2 huruf suku kata keenam. 2 huruf suku kata yang ketujuh. 2 huruf suku kata yang ke-8, dan suku kata yang terakhir ada 2 huruf, suku kata ke-9. Totalnya ada 9 suku kata. Nah, kumpulan dari 2 suku kata atau lebih disebut kata. Bagaimana cara kita
membedakan antara satu kata dengan satu kata yang lain. Biasanya ada jarak spasi dari suku kata yang pertama dengan suku kata yang lain. Nah, ini contohnya ke. Nah, ini sudah kata yang pertama. Kemudian masuk ke kata yang baru, cegen. Nah, ini sudah termasuk kata kedua. Ada spasi. Nah, di sini ada spasi. Kemudian ada kata sauga. Nah, ini sudah termasuk kata yang ketiga. Dan kata yang terakhir, karena di sini spasi, koyeo, kata yang keempat. Berarti totalnya ada 4 kata. Nah, kumpulan dari 2 kata atau lebih disebut dengan kalimat. Bagaimana cara membedakan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain? Biasanya jika ingin memasuki kalimat yang baru, kalimat yang lama ini akhirnya diberi titik atau koma. Nah, itu cara membedakannya. Kita baca kalimatnya secara lengkap. Kecegen, kecegen, sauga, sauga, 거예요. 그 책은 sau가 거예요. 그 책은 sau가 거예요. Buku itu punya sau. Ke artinya itu, cek artinya buku, en partikel subjek, sauga, sau nama yang punya, sau, ga partikel subjek, ko artinya punya, yeyo akhiran semi informal. Jadi arti keseluruhan dari kalimat ini, buku itu punya sau. Bagaimana? Apakah sampai di sini sahabat Deon sudah paham? Jika belum paham, kalian bisa ulang video ini kembali dari awal hingga kalian paham ya. Ya, setelah kita sudah tahu dasar-dasarnya seperti tadi, perihal apa itu suku kata, kemudian kalimat. Sekarang kita masuk ke pembahasan intinya, huruf batchim. Nah, apa yang disebut huruf batchim? Ingat, jenis suku kata itu ada 3, konsonan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk konsonan kedua atau konsonan ketiga itu disebut batchim. Sedangkan gabungan antara konsonan kedua dan ketiga, mereka ini gabung, bukan huruf yang terpisah, dibaca kiop batchim. Oke, kita akan coba kenalan dengan batchim terlebih dahulu. Nah, inilah uniknya huruf Hangul. Kita hanya perlu hafal nama hurufnya untuk menentukan huruf ini jika menjadi konsonan pertama dibaca apa. Kemudian jika menjadi batchim dibaca apa. Huruf yang pertama ada huruf giok. Jika menjadi konsonan pertama dibaca G, sedangkan jika menjadi konsonan kedua atau batchim dibaca K. Ya, giok. Bukan batchimnya bukan dibaca G, namun dibaca K. Kemudian ada huruf nien. Ya, di sini depan belakang tetap dibaca N. Kemudian huruf diget. Kemudian ada huruf diget. Jika ia menjadi konsonan pertama dibaca D. Jika ia menjadi batchim dibaca T. Kemudian ada huruf riel. Jika ia menjadi konsonan pertama dibaca R, sedangkan jika menjadi batchim dibaca L. Kemudian ada huruf miem. Jika ia menjadi konsonan pertama dibaca M, jika menjadi konsonan kedua tetap dibaca M. Kemudian ada huruf biep. Jika ia menjadi konsonan pertama dibaca B, jika ia menjadi konsonan kedua atau batchim dibaca P. Kemudian ada siot. Jika ia menjadi konsonan pertama dibaca S, sedangkan ia menjadi batchim dibaca T. Kemudian ada huruf iyang. Jika ia menjadi konsonan pertama tidak berbunyi, sedangkan jika menjadi batchim dibaca NG. Kemudian ada huruf ciet. Jika ia menjadi konsonan pertama dibaca C, kemudian jika ia menjadi batchim dibaca T. Kemudian ada huruf ciet, jika ia menjadi batchim dibaca T, sedangkan jika menjadi konsonan pertama dibaca CH. Kemudian huruf kiok, jika ia menjadi batchim dibaca K, sedangkan menjadi konsonan pertama dibaca KH. Kemudian huruf biap, jika ia menjadi konsonan pertama dibaca PH, sedangkan ia jika menjadi batchim dibaca P. Kemudian huruf
iya. Jika ia menjadi konsonan pertama dibaca H, sedangkan ia jika menjadi bacim dibaca T. Kemudian huruf tiat jika ia menjadi konsonan pertama dibaca TH, sedangkan jika menjadi bacim dibaca T. Kemudian ada 5 huruf konsonan ganda. Sang giok jika ia menjadi konsonan pertama dibaca K, jika ia menjadi konsonan kedua atau bacim dibaca K sama. Kemudian untuk diget jika ia menjadi konsonan pertama maupun bacim dibaca T. Kemudian huruf sang biap baik itu konsonan pertama atau bacim tetap dibaca P. Kemudian huruf sang siot jika ia menjadi konsonan pertama dibaca S. Kemudian jika ia menjadi bacim dibaca T. Kemudian terakhir huruf sang jiet. Jika ia menjadi konsonan pertama dibaca C. Contoh kata jajangmyeon, jajangmyeon. Lalu bagaimana aturan pengucapan huruf bacim tersebut? Nah, di sini sudah ada 10 kata. Kita mulai dari kata yang pertama, ada kata gak. Untuk bacimnya dibaca K, bukan huruf G. Artinya masing-masing. Kemudian kata yang kedua ada nun, artinya mata atau salju. Ingat tadi huruf nian dimanapun posisinya tetap dibaca N. Kemudian ada data. Untuk suku kata yang pertama, bacimnya bukan dibaca D, namun T. Jadi data. Yang keempat, dasot dibaca bukan dasos, tapi dasot. Bukan dasos, apalagi bansos, tapi dasot. Yang kelima ada hohep. Untuk bacimnya dibaca P, bukan B. Kemudian ada buok. Bukan buok, tapi buok. Kemudian ada mit. Bukan mit, tapi mit ya. Ingat huruf diat jika ia menjadi konsonan pertama dibaca TH, namun jika ia menjadi bacim dibaca T. Kemudian ada coach, bukan coach, tapi kot ya. Ingat huruf jiat jika ia menjadi konsonan pertama dibaca CH, jika ia menjadi bacim dibaca T. Artinya bunga. Kemudian ada jota, dibaca bukan johta, tapi jota. Nah, artinya bagus. Ini ada aturannya. Jika huruf iat bertemu dengan huruf diget, maka dibaca TH. Maka dibaca tiat. Jadi jota, bukan jotda, tapi jota. Yang terakhir ada ita. Bukan isda, tapi ita. Artinya ada. Ya, kita sudah mengenal huruf bacim. Selanjutnya kita akan mengenal huruf kiok bacim. Untuk huruf kiok bacim ada 13 aturan pengucapan huruf kiok bacim. Banyak sekali ya. Nah, kita masuk ke huruf yang pertama, sang giok. Nah, ini contoh katanya bak, artinya luar. Nah, jika ada huruf seperti ini, bacanya tetap dibaca K. Kemudian ada huruf sang sio, contoh pada kata bukan dibaca isda, tapi ita, artinya ada. Kemudian ada yang ketiga, jika huruf kiok dan siot menjadi kiok bacim bertemu bersama, maka yang dibaca itu huruf gioknya. Ini sudah saya lingkari. Jika ke-13 huruf ini saling bertemu, huruf manakah yang harus dibaca? Nah, yang ada dalam lingkaran ini yang harus dibaca, sedangkan yang berada di luar lingkaran tidak perlu dibaca. Contoh, kata yang ketiga ini nok, bukan nox, tapi nok, artinya jiwa. Yang keempat, huruf nian dan jiet, jika mereka bertemu menjadi kiok bacim, maka yang dibaca huruf nian. Jadi bukan ansda, tapi anda, artinya duduk. Kemudian huruf nian dan hiat, contoh pada kata manda, bukan tapi manda. Hiatnya tidak dibaca, artinya banyak. Kemudian yang keenam ada huruf real dan giok. Jika mereka bertemu bersama menjadi kiok bacim, maka yang dibaca huruf giok. Contoh pada kata dak, bukan dog, namun dak, artinya ayam.
Kemudian ada huruf real dan miem. Contoh pada kata jomda, bukan jomda, namun jomda, artinya muda. Realnya tidak dibaca. Kemudian huruf real dan biap, contoh pada kata. Kemudian ada huruf real dan biap, contoh pada kata jalta, bukan jalta, namun jalta, artinya pendek. Kemudian ada real dan siot, contoh pada kata Wegul, bukan Wegols, namun Wegul, artinya jalan lurus atau single track. Kemudian aturan yang ke-10 ada real tiap, contoh pada kata halda, bukan halta, namun halda, artinya menjilat. Yang ke-11 ada real tiap, contoh pada kata ebda, bukan opda, namun ebda. Kemudian aturan yang ke-12 ada real hit, contoh pada kata ilda, bukan ilda, namun ilda, iatnya tidak dibaca, artinya hilang. Aturan yang terakhir ada biap dan siot, contoh pada kata opda, dibaca opda, bukan opsda. Siotnya tidak dibaca, artinya tidak ada. Bagaimana? Apakah sampai di sini sangat mudah dimengerti? Jika belum, kalian bisa tanyakan kembali perihal materi ini melalui grup diskusi masing-masing. Dan juga kalian bisa lihat ulang kembali video ini dari awal hingga akhir. Dan ingat, belajar pelan-pelan ya. Oke, mungkin sekian dahulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan oleh video-video aku selanjutnya. Share video ini jika dirasa teman-teman kalian perlu belajar, perlu tahu. Dan untuk yang sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, aku ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.